إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa idh qala lan ing dalem nalikane dawuh Musa sinten Nabi Musa. Wa idh qala lan ing dalem nalikane dawuh Musa sinten Nabi Musa li qaumihi maring kaume Musa. Alladzina wong akeh abidu kang padha nyembah sapa alladzina al-ijla ing pedhet emas. Ngucape piye ya qaumi he kaum ingsun. Ya qaumi he kaum ingsun. Innakum sak temene sira kabeh. Ya qaumi he kaum ingsun innakum sak temene sira kabeh. Zalamtum iku zalim sapa sira kabeh. Anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Oleh zalim bi fitikhadhikum kelawan oleh ndadekaken sira kabeh al-ijla ing pedhet emas ndadekaken ilahan ing pangeran Fatubu mongko padha tobat sapa sira kabeh ila bariikum maring zat kang ndadekaken sira kabeh ila bariikum maring zat kang ndadekaken sira kabeh ay khaliqikum tegese zat kang ndadekaken sira kabeh min ibadatihi saking ibadah Allah. Faktulu mongko padha mateni sapa sira kabeh. Faktulu mongko padha mateni sapa sira kabeh. Anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Faktulu mongko padha mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Aliyaktula tegese drapun mateni albariu sapa wong kang bagus mingkum saking sira kabeh mateni al-mujrima ing wong kang gawe dosa al-mujrima ing wong kang gawe dosa. Dzalikum utawi mengkono-mengkono sira kabeh ay al-qatlu tegese mateni khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh inda bariikum ing dalem sandinge zat kang dadekaken sira kabeh. Fawaffaqo mongko paring taufik sinten Allah kum ing sira kabeh. Fawaffaqo mongko paring taufik sinten Allah kum ing sira kabeh li fi'li dzalika krono ngelakoni mengkono-mengkono kang wis den sebut. Wa arsalalan ngutus sinten Allah
alaikum ing atase sira kabeh. Warsalalan ngutus sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh sahabatan ing mendung sauda kang ireng li alla yabsura supaya yen to ora ningali li alla yabsura supaya yen to ora ningali ba'dukum sapa sebagiane sira kabeh ba'don ing sebagiane kang weneh fayarhamu mongko kasih sayang sapa ba'dukum hu ing ba'don fayarhamu mongko kasih sayang sapa ba'dukum hu ing ba'don hatta kutila sehingga den bunuh to den pateni mingkum saking sira kabeh nahwu sab'ina apa umpamane 70 alfan apane ewune fataba mongkon nrimo tobat sinten Allah fataba mongkon nrimo tobat sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh aiko bila tegese nrimo sinten Allah taubatakum ing taubate sira kabeh innahu sak temene Allah wa ya Allah at-tawwabu iku zat kang akeh nrimo taubate at-tawwabu iku zat kang akeh nrimo taubate ar-rahimu tur zat kang welas asih ar-rahimu tur zat kang welas asih. Baca dulu ayat. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul Allah dan para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya banyak sekali. Cuma yang wajib kita ketahui hanya ada 4. Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketiga kitab ini sudah tidak ada yang asli pada zaman sekarang kecuali kitab Al-Quran. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang ada pada zaman sekarang sudah banyak yang dirubah oleh para pembesar mereka. Hanya Al-Quran yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Soalnya Al-Quran mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ayatnya? Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti selalu akan dijaga oleh Allah dari tangan-tangan jahil manusia. Itu 4 kitab yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Lah Nabi Musa alaihi salam dikasih kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, isi yang terkandung di dalam kitab Taurat sama dengan isi yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya.
yaitu kitab Zabur. Apa isinya? Al-fariq bainal haqqi wal batil wal halali wal haram. Jadi semuanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang haram dan mana yang halal. Soalnya kitab itu sebagai undang-undang. Maka di situ diterangkan oleh Allah, sing bener itu begini, yang salah itu begini, yang halal itu begini, yang haram itu begini, jelas di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka biar kita itu menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah, maka kita ya harus memahami kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, biar kita tahu yang benar dan yang salah, biar kita tahu yang halal dan yang haram. Makanya apa itu al-ilmu fauqal adab. Ini perlu diketahui, ilmu itu berada di atas etika. Biasanya kan al-adab fauqal ilmu. Tidak, kalau saya tidak. Al-ilmu fauqal adab. Ilmu itu berada di atas etika. Kenapa kok saya bilang begitu? Sebab orang itu kalau sudah punya ilmu, insya Allah mereka akan beradab. Kalau orang itu nggak punya ilmu, insya Allah ya tidak beradab. Tidak beradab. Abang lihat itu, zaman jahiliyah dulu. Jahiliyah kan mau bodoh-bodoh. Mereka nggak punya adab. Nggak punya adab orang jahiliyah. Orang jahiliyah nggak punya adab. Kenapa nggak punya adab? Soalnya jahiliyah bodoh. Soalnya bodoh. Nek ono wong lanang lahir dipateni. Ya, zaman jahiliyah itu begitu, nggak punya etika. Anak laki-laki kok lahir, mereka itu ketika punya anak laki-laki. Ketika mereka punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Soalnya apa? Gak punya ilmu, gak ngerti, sehingga mereka tidak punya etika, gak punya adab. Loh. Termasuk apa itu sahabat Rasul ya banyak sebelum masuk Islam, ketika masih hidup pada zaman jahiliyah, mereka ada yang mengubur hidup-hidup putrinya. Kenapa? Karena jahiliyah, karena bodoh, sehingga mereka tidak punya etika. Makanya kurang tepat kalau al-adab fauqal ilmi. Etika berada di atas ilmu. Ilmu dulu baru orang itu bisa beradab. Dulu pada zaman Nabi Muhammad, orang Badui kurang pelosok. Ini ya daerah Ubed. Pelosok, Doweso, atau daerah Khodis kan Doweso, Meranggon. Ada seorang Badui itu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Rasulullah. Rasulullah itu kan memakai serban. Langsung serbannya Rasulullah ditarik. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu, maka dia nggak beradab. Langsung ditarik begitu sama orang Badui. Maka salah satu sahabat yang tahu pengen memukul orang Badui tadi. Rasulullah kok serbannya langsung ditarik sampai lehernya Rasulullah itu memerah. Soalnya saking kerannya ditarik. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah langsung dipanggil dari luar. Orang Badui datang ke dalamnya Rasulullah langsung manggil dari luar. Mat Muhammad, langsung dipanggil begitu. Soalnya apa? Gak punya ilmu, makanya gak punya etika. Langsung dipanggil Mat Muhammad. Makanya ada ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya jangan kamu memanggil Rasul seperti panggilanmu kepada temanmu. Jangan. Manggil langsung namanya. Kenapa mereka kok melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Rasulullah? Karena mereka tidak punya ilmu. Artinya apa? Bodoh. Sehingga mereka tidak punya adab. Makanya al-ilmu fauqal adab. Ilmu itu berada di atas segala-galanya.
Kalau orang itu sudah punya ilmu, insya Allah mereka pasti akan berlaku sopan santun. Sampai lihat, apa itu dilihat suasana kehidupan di masyarakat kita antara yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu, maka pasti akan beda. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah dan kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah itu untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Sehingga kalau kita mengerti isi Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa paham apa itu kitab yang diturunkan oleh Allah, ini yang benar berarti kita kerjakan, ini yang salah berarti kita tinggalkan, ini yang halal berarti kita makan, ini yang haram berarti kita tinggalkan. Kalau kita bisa begitu, bisa ngerti, bisa paham, insya Allah kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk, insya Allah kita melakukan hidup dengan penuh sopan santun. Jadi sopan santun itu ada kalau kita sudah punya ilmu. Kalau belum punya ilmu, ya nggak ada sopan santun. Nah, sopan santun bukan gini, masih orang sekolah iso. sopan santun semuanya bisa. Nah itu. Sopan santun di sini nggak harus apa itu langsung tangan, ini tidak. Tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Itu namanya etika yang baik. Lah semuanya kitab yang diturunkan oleh Allah mengajarkan demikian. Lah kalau kita memahaminya, insya Allah kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Soalnya la'allakum tahtadun, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh awakmu kayak undang-undang. Misalnya Ubed tak kasih undang-undang 1445. Ubed undang-undang diwocotok undang-undang 45, tapi ora paham. Apa iki? Nah itu Al-Quran begitu, undang-undang. Makanya harus kita pahami. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, dan orang yang beriman dan punya ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang iman nggak punya ilmu. Maksudnya apa? Ilmu syariat diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita ngerti ilmu syariat, derajat kita akan diangkat oleh Allah nanti di akhirat. Kata sahabat Ibnu Abbas, antara satu derajat ke derajat yang lain itu berapa? Sampai ditempuh perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, derajatnya nanti orang yang beriman yang tidak punya ilmu dan orang yang beriman yang punya ilmu itu derajatnya apa itu 500 lebih aja. 500 lebih. Jadi sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak cerita ini mencari ilmu sudah diberi karunia yang luar biasa oleh Allah ketika masih di liang lahat, masih di dalam kubur. Karena kita harus semangat apa itu mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis dan lain sebagainya, nahwu ini harus dipelajari dengan baik. Soalnya apa? Wa nahwu awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Sing kelas imriti apa? Ben siapa lho? Siapa? Tahu wis ora apal. Wa nahwu awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu yang harus diketahui pertama kali. Soalnya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami kalau kita tidak bisa nahwu. Paham ya? Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya fungsinya tadi biar Nabi Musa bersama kaumnya itu ya'riful haq minal batil wa ya'riful halal minal haram. Tahu yang hak dari yang batil dan yang halal dari yang haram, bisa membedakan. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ingatlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku," kaum itu berarti jama'atul rijal, sekelompok orang laki-laki. Itu namanya kaum, sekelompok orang laki-laki, kaum. "Wahai kaumku, kalian semuanya telah melakukan kedzaliman kepada diri kalian." Telah melakukan kedzaliman. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu jenenge dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bet misalkan songkoe tulisan Nahdlatul Ulama. Dolim itu jenenge. Songkok itu tempatnya nih gini. Pala, kok bet diteleh ning kene. Dolim itu. Berarti menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dolim. Nah, orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, itu melakukan kedzaliman. Apa kedzaliman yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam? Semestinya, namanya orang itu kan ibadah kepada yang menciptakan kita. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kok ada orang tidak menyembah kepada Allah, maka mereka telah melakukan kedzaliman kepada dirinya sendiri. Nah, kenapa kok dinamakan dolim kepada diri sendiri? Soalnya kalau ada orang ibadah bukan kepada Allah, nanti di akhirat dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sama dengan menyakiti dirinya sendiri, sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Nah, kaum Nabi Musa demikian. Ditinggal Nabi Musa selama 40 hari 40 malam, tauhidnya kacau. Diombang-ambingkan oleh Musa As-Samiri. Kemarin itu Nabi Musa setelah melewati laut, Nabi Musa kan kaumnya minta kitab kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ini seandainya Allah menurunkan kitab sehingga kita bisa menjalankan hidup dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa diperintah oleh Allah agar apa? Menyendiri selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa menyendiri, kemudian Nabi Musa meninggalkan kaumnya, dititipkan Nabi Harun alaihissalam. Ditinggal Nabi Musa 40 hari saja, kacau nanda. Enggak karu-karuan. Paham ya? Jadi cuma 40 hari 40 malam ditinggal Nabi Musa kaumnya. Mereka sudah banyak yang murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu penulis dunia, mereka itu enggak Islam, penulis dunia ini menulis tokoh pertama yang berhasil memimpin kaumnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, umatnya Nabi Muhammad ditinggal Nabi Muhammad itu berapa tahun? 1441 tahun yang lalu. Tapi tambah banyak, umat Muslim tambah banyak. Umat Muslim tambah banyak. Masih tetap kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Ini keberhasilan yang luar biasa. Dan tentunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kaumnya Nabi Musa. Ditinggal 40 hari 40 malam saja, mereka banyak yang murtad. Diombang-ambingkan oleh Musa As-Samiri. Ditinggal 40 hari 40 malam, kaumnya didatangi Musa As-Samiri. Musa As-Samiri punya pedet emas yang bisa bicara. Sehingga kaumnya Nabi Musa diajak untuk menyembah pedet emas. Banyakan dari mereka mengikuti Musa As-Samiri. Setelah Nabi Musa datang, maka Nabi Musa kaget. Loh, kok malah mereka menyembah kepada pedet emas? Makanya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalian telah melakukan kedzaliman pada dirimu sendiri." Apa yang dilakukan? Bittikhadikumul ijla ilahan. Karena kalian telah menjadikan pedet emas sebagai Tuhanmu. Karena kalian telah menyembah pedet emas. Ini adalah kesalahan zalim yang harus kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Fatubu ila bari'ikum." Tobatlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Kaumnya berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana caranya bertobat wahai Musa? Bagaimana caranya kita bertobat kepada Allah wahai Musa?"
kami kan sudah menyembah patung emas. Lah caranya bertobat agar Allah menerima tobat kami itu bagaimana wahai Musa? Maka dijawab sama Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Caranya kamu harus membunuh dirimu sendiri. Harus bunuh diri. Nah, tapi kalau di dalam tafsir di sini dikatakan yang dimaksud faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, artinya adalah yang baik itu membunuh yang menyembah pedet emas. Jadi kaumnya Nabi Musa ketika ditinggal Nabi Musa, sebagiannya itu kan tetap tauhid kepada Allah. Sebagian besarnya menyembah kepada pedet emas. Nah, setelah Nabi Musa datang, mereka diperintah tobat oleh Nabi Musa. Dan caranya bagaimana? Yang baik, yang tetap tauhid kepada Allah, membunuh yang menyembah pedet emas. Dibunuh. Dibunuh. Sing buruk dibunuh sama yang tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu ini kan bunuh membunuh. Ada kadang-kadang saudaranya dibunuh sendiri, anaknya dibunuh sendiri. Maka mereka itu merasa kasihan. Maka mereka minta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kalau begini caranya, kita kasihan ya Musa." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mendung, paweteng, sehingga nggak ketahuan anaknya sendiri, nggak ketahuan saudaranya sendiri, gelap gulita. Baru yang baik itu membunuh yang mujrim, yang berbuat dosa. Paham? Sampai ketika itu terbunuh 70.000 dalam satu hari. Satu hari 70.000. Jadi banyak yang dibunuh ketika itu 70.000. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Setelah mereka membunuh dirinya sendiri, setelah yang baik membunuh yang melakukan penyembah kepada pedet emas, maka Allah menerima tobatnya. Yang mati syahid, yang masih hidup mereka adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu cara tobatnya kaum Nabi Musa alaihi salam. Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Saling bunuh-membunuh. Saling membunuh. Itu cara tobatnya kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, ini adalah umat marhum, umat yang sangat dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya caranya beda dengan taubatnya umat-umat sebelumnya. Syariatnya beda dengan syariat-syariat sebelumnya. Kalau tauhidnya sama semuanya Nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma cara beragamanya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati wa ya rabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi uluma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi limundiri adada bil Qur'ani wa surati. Allahumma iftah ala qulubina bi barakatil Fatihah.